para ceroters, gimana? Masih suka bengong mikirin hidup? Setelah saya membahas film tentang batu berkekuatan supranatural, kali ini saya akan membahas film yang memiliki teknologi berkekuatan tinggi. Ya, film yang akan saya bahas berjudul Klik, yang dirilis tahun 2006. Gimana kisahnya? Tentu harus ditonton biar tahu. Tapi seperti biasa, sebelum ditonton, ayo kita sama-sama like, comment, share, dan subscribe ke channel kecil saya ini. Agar apa? Jelas agar saya bisa mengganti uang Krypton selama pengeditan film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film akan berfokus pada pria parubaya yang memiliki 2 anak dan 1 istri bernama Michael. Iya, bebengukna. Yang dimana dia memiliki pekerjaan sebagai arsitek ternama, dan itu dibuktikan dengan dia yang sangat amat sibuk hingga ingin melewati pertandingan renang anaknya. I gotta go to that. Yes. Dan saat sampai di kantor, Michael dihadapkan langsung dengan klien yang kalau dilihat dari pakaiannya dia berasal dari negara Timur Tengah. Thank you. Would you like to walk His Majesty through our design concept? Saat pulang, Michael menyempatkan dirinya untuk hadir ke acara lomba renang anaknya, yang dimana bukannya fokus menyemangati anaknya, malah Michael sibuk dengan kerjaannya. Dan itu tentu saja membuat Donna sang istri merasa kehel. Pada malam harinya, keluarga Michael mengadakan acara tahun baru, yang dimana di sana juga dihadiri oleh ayah ibunya. Namun, lagi-lagi Michael sibuk dengan kliennya. You done? Can we relax now? Get some sleep. Thank you, Mr. Haber. All right. Saat sudah selesai, Michael yang ingin menyalakan TV malah salah mengambil remote, yang dimana dia malah mengambil remote RC yang tepat mengenai kepalanya. Dan sebagai info tambahan, sebagai orang modern, Michael dimanjakan dengan berbagai remote di rumahnya yang bisa membuka garasi, TV, lampu, dan lain-lain. Kesal karena sering salah mengambil remote, akhirnya Michael memutuskan pergi ke big market yang menjual segala macam barang untuk membeli satu remote untuk segala hal. Saat sudah sampai, Michael langsung menanyakan pada petugas di sana di mana letak remote-remote. Namun karyawan itu dengan ngeselinnya tidak memberitahu. Michael yang melihat ada kasur di sana merebahkan dirinya sebentar. Namun di saat inilah Michael melihat sebuah pintu yang bertuliskan Beyond. Dan karena penasaran, dia langsung masuk ke sana. Di sana Michael bertemu dengan seseorang yang terlihat seperti ilmuwan yang bernama Morty. Yang dimana Morty menawarkan sebuah remote universal yang bisa mengendalikan apapun termasuk waktu di dunia. Dan itu langsung dibuktikan ketika Michael sudah sampai di rumah. Ketika Donna sang istri sedang mengeluhkan sifat Michael yang tidak pernah ada waktu untuk keluarga, di sana Michael yang awalnya hanya ingin mempause TV tanpa sengaja dan tanpa disadari, dia juga mempause sang istri. Nah, coba bagi para penonton untuk jujur, jikalau kalian yang mendapatkan remote itu, mau kalian apakan remote itu? Apakah ingin menggunakannya untuk kebaikan atau untuk apa? Hayo coba jujur dan tuliskan di kolom komentar. I love you. Go to sleep. Just think about it. Dan Michael baru menyadarinya saat sang anjing yang selalu menggonggong yang membuat Michael tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, yang dimana Michael mengecilkan suara anjing itu. Holy mother! Singkat cerita, pagi pun caang, yang dimana Donna kedatangan teman yang bernama Jenny. Iya, parasna. Dan Jenny ini memiliki sifat yang sangat amat suka berbicara dan menyebalkan, atau yang biasa disingkat bacot. Dan karena hal itu pula, Michael yang merasakan kesal, dia kembali memencet tombol mute yang membuat dia tidak perlu lagi mendengar ocehan Jenny yang tidak penting-penting amat. Merasa ada yang janggal dengan remote ini, Michael kembali mendatangi Morty, yang dimana pada awalnya Michael menyangka dia sedang masuk acara TV dan semua orang sedang mengerjainya. Dan disinilah Morty menyuruh Michael menekan tombol menu, dan seketika mereka masuk ke dimensi lain yang menunjukkan seluruh kisah Michael mulai dari pembuahan hingga tumbuh dewasa. Di sana Michael ingin mencoba kekuatan remote itu dengan memilih kembali ke masa kecilnya. Yang pada faktanya adalah ternyata Michael saat kecil tidak terlalu disenangi oleh teman-temannya, yang membuat sang ayah memanggilnya dan menunjukkan sulap yang sama dengan sulap yang ditunjukkan kepada cucu-cucunya. Yang mengharukan adalah sebenarnya Michael sudah tahu tentang trik sulap itu, namun dia tetap berpura-pura senang demi menghargai sang ayah.
Setelah melihat kecanggihan remote itu, Michael baru percaya bahwa memang remote ini adalah remote sakti. Dan di sini Morty memberikan kartu namanya. Jikalau Michael memiliki pertanyaan tentang remote itu, dia bisa menghubungi Morty. Singkat cerita, setelah pulang ke rumah, Michael kembali dihadapkan dengan sang istri yang mendapatkan telepon dari ayah ibu Michael yang ingin menginap di rumahnya beberapa hari. Dan itu tentu saja membuat Michael cukup tidak senang, dikarenakan pasti akan menyita waktunya dan merasa bising yang membuat dia tidak bisa bekerja dengan tenang. Karena hal itu, Michael memutuskan untuk kembali menggunakan remote canggih itu dengan menekan tombol skip, dan dia men-skip segala kegiatan di rumahnya selama ada ayah dan ibunya. Good night, honey. Love ya. Yeah. Come here, I'll freshen your breath. Bye, you guys. Bye. Good night, sweetie. Dan saat mereka berdua di kamar, Donna kembali menanyakan perihal janji Michael yang mengajaknya pergi di esok hari. Namun karena Michael tidak tahu janji apa yang sudah dia janjikan, dia hanya aja. Karena hal itu, Michael pun menghubungi Morty untuk tahu apa saja yang terjadi saat dia men-skip waktu. Dan sebuah fakta terungkap bahwa ketika dia men-skip waktu, dirinya secara auto menjalani hidupnya secara normal. Namun Michael yang asli akan lupa segala sesuatu yang telah terjadi. Dan di sini Morty juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah terjadi tidak bisa diulangi kembali. Dan dia hanya bisa melihat rekaman ulangnya saja. Saat ingin masuk kembali ke rumah, Michael yang sering begadang mengalami batuk yang cukup mengganggunya, yang membuat dia mempercepat waktu sampai pagi menjelang, sehingga tidak perlu merasakan sakit itu. I love you. No more Tylenol. Merasa sudah tahu tentang semua kecanggihan remote itu, Michael kembali mempercepat kegiatan yang tidak penting, mulai dari persiapan saat kerja, memute suara orang di jalan yang mengganggunya, sampai men-slow motion wanita semok yang sedang jogging. Singkat cerita, Michael dan sang bos kembali bertemu klien yang kali ini berasal dari Jepang. Dan karena Michael tidak mengerti bahasa Jepang, Michael kepengetahuan menu bahasa dan menggantinya menjadi bahasa Inggris. Sehingga Michael tahu bahwa sang klien tidak suka desain rumah yang dirancang dan lebih menyukai rancangan rumah yang sedikit modern. Dan karena hal itu, membuat Michael mengganti desainnya seperti apa yang klien itu mau. Fuck yeah. Namun pada saat di kantor, sang bos tetap tidak menghargai hasil kinerja dari Michael, yang membuat Michael merasa jengkel dan menghentikan waktu, lalu menggampar sang bos dan mengentutinya tepat di depan banget sang bos. Wow, I just got a big headache this weekend. Partnerize, I taste shit. You do? Tak cukup sampai di situ, Michael yang sudah merasa bosan tidak mendapat kenaikan jabatan, langsung mempercepat waktu selama 1 tahun, yang membuat dia langsung merasakan naik jabatan di sana. Namun tidak hanya kesenangan yang Michael dapatkan, melainkan juga masalah, yang dimana selama dalam 1 tahun itu, Donna merasa bahwa Michael tidak lagi sayang kepadanya, dan rutin mendatangi psikologi untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun secara tiba-tiba, remote itu secara otomatis mempercepat waktu, entah alasannya kenapa dan berapa lama. Tapi pada intinya di sini kita diperlihatkan anak-anak dari Michael sudah sedikit dewasa, dan juga anjing peliharaannya di sini sudah mati. What the heck did I do? Bingung dengan kejadian itu, Michael pun menghubungi Morty untuk meminta penjelasan. Dan faktanya, remote itu didesain sangat amat canggih, yang membuat remote itu secara otomatis mempercepat segala sesuatu yang ingin dipercepat oleh Michael, atau yang sudah pernah dilakukan oleh Michael. Tidak mau melewatkan momen-momen penting lagi dalam hidupnya, kini Michael berusaha mengakali remote itu dengan tidak mandi saat bekerja, tidak berpakaian rapi, dan juga pergi ke kantor dengan menaiki sepeda. Sesampainya di kantor, sang bos menanyakan perihal pakaian Michael. Dan di sini Michael bersilat lidah dengan mengatakan bahwa mandi dan berpakaian rapi hanya memakan waktu yang bisa digunakan untuk bekerja. Mendengar perkataan Michael, sang bos yang sudah sangat amat percaya dengan Michael segera melepas pakaiannya, sekaligus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bos, dan juga menunjuk Michael untuk menggantikannya. Dan karena hal itu juga, remote itu mempercepat waktu secara otomatis selama 10 tahun. Michael pun terbangun di apartemen mewah miliknya dari hasil kerja keras selama 10 tahun. Namun yang membagongkan adalah
Fisik Michael juga secara drastis berubah menjadi gemuk. Ketika Michael pulang ke rumahnya, dia kembali dikejutkan dengan pertumbuhan anaknya yang tidak dia saksikan. Dan juga Donna yang sudah menikah lagi dengan Bill, pelatih renang band semasa kecil. Dan itu semua membuat Michael sedikit terlibat cekcok yang membuat kepalanya terbentur dan sang remote kembali mempercepat waktu secara otomatis. Ketika Michael tersadar, ternyata remote itu mempercepat waktu selama 6 tahun. Dan rupanya di sini Michael mengidap penyakit kanker yang menggerogoti tubuhnya sehingga sekarang dia jauh lebih kurus ketimbang 6 tahun yang lalu. Singkat cerita, ketika Michael bertemu dengan Ben, dia dikejutkan dengan anaknya yang sudah menjadi arsitek terkenal mengikuti jejak sang ayah. Namun bedanya adalah Ben tetap menjaga badannya dengan bantuan sang ayah tirinya. Nah, disinilah Michael akhirnya mendapatkan balasan dari segala tindakannya yang cuek terhadap keluarganya. Itu dibuktikan dengan ketika Michael mengajak anaknya untuk berkumpul keluarga, di sini Ben menolaknya dan lebih memilih pekerjaannya. Dan saat ingin pergi ke rumah orang tuanya, di sini Ben memberitahu bahwa kakek neneknya Ben sudah lama meninggal. Dan di sini Michael pun kembali menggunakan remote itu untuk mengundurkan waktu. Dan rupanya di sana juga ada Ben anaknya yang sedang menunjukkan hasil desain. Namun di sini Michael mencuekkan sang anak dan tetap fokus dengan pekerjaannya, yang membuat Michael sadar bahwa tindakan itu sangat amat menyebalkan. Dan saat itulah terlihat sang ayah yang baru datang dengan tujuan mengajak Michael untuk berkumpul keluarga. Namun Michael tetap saja fokus terhadap kerjaannya, sehingga membuat sang ayah berusaha membujuk Michael dengan menggunakan trik sulap yang sudah sering dilihat oleh Michael. Namun yang mengejutkan adalah tindakan Michael yang malah mengusir sang ayah dan mengatakan bahwa dia sudah tahu trik sulap itu sejak lama. How you do this stupid trick? I've always known. Can you let me do my work? Dan ketika kembali ke waktu semula, kita akan dikejutkan dengan pengakuan dari Morty, yang pada faktanya dia adalah malaikat yang sedang bersenang-senang dengan manusia ambisius seperti Michael. Dan karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Michael kembali mempercepat waktu sampai ke pernikahan anaknya Ben. Yang dimana ketika Michael mendengar anaknya memanggil Bill dengan sebutan ayah, itu membuat Ben sangat amat sakit hati sehingga dia pingsan. Ketika Michael tersadar, dia sudah berada di ranjang rumah sakit dan melihat anaknya yang sudah ingin pulang. Namun karena Michael masih ingin bersama anaknya, dia pun rela mengejar anaknya sambil hujan-hujanan. Namun karena penyakit yang diidapnya sangat ganas, dia pun terjatuh sehingga Ben menyadarinya. Di detik-detik kematiannya, di sini Michael berpesan kepada anaknya untuk tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan seketika layar pun menjadi putih, yang rupanya adalah selama ini Michael tertidur di toko, dan saat ingin dibangunkan oleh sang karyawan, dia merasa tidak tega karena Michael sedang tertidur lelap. Dan hal itu membuat Michael merasakan senang karena menganggap semua itu hanya mimpi. Dia pun langsung bergegas ke rumah orang tuanya dan meminta maaf karena selalu sibuk dengan pekerjaannya. Dan mengundang ayahnya untuk makan malam, bahkan kalau perlu setiap hari. Lalu ketika dia pulang, Michael yang sudah sadar langsung mencium istrinya dan mengajak anak-anaknya untuk berkemah dan menyelesaikan rumah pohon yang selama ini tidak pernah diselesaikannya. Dan akan rutin mengajak Ben berolahraga. Dan film pun tamat. Secara overall, film ini mengingatkan masa-masa indah saya bersama sang ayah yang sekarang sudah bertemu Tuhan yang di atas. Dan hikmah dari film ini adalah nikmatilah hidup ini dan jangan terlalu fokus pada harta sehingga melupakan waktu bersama keluarga. Karena mau bagaimanapun, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan teruntuk teman-teman yang sedang berjuang demi masa depan termasuk saya, maka nikmatilah semua prosesnya, karena semua akan kaya kalau sudah ditakdirkan. Nah, itu